Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan seorang pemuda dengan hati tulus, datang membawa cinta sucinya, namun justru dibalas dengan hinaan yang merobek jiwa. Mimpi indahnya dihancurkan oleh tawa sombong dan cacian yang merendahkan. Harga dirinya diinjak-injak hingga luluh lantak di hadapan semua orang. Tapi, dari puing-puing hati yang hancur itu, sebuah sumpah terucap dalam diam. Apakah ini akhir dari segalanya? Atau justru sebuah awal dari pembalasan yang tak pernah terbayangkan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Di sebuah lembah yang subur, diapit oleh pegunungan hijau yang gagah di kawasan Garut, Jawa Barat, tersembunyi sebuah desa bernama Cikembar. Udaranya sejuk, dan airnya jernih mengalir dari mata air pegunungan, membelah petak-petak sawah yang menghampar seperti permadani zamrud. Kehidupan di desa ini berjalan tenang, namun di balik ketenangan itu, ada sebuah tatanan tak tertulis yang dijunjung tinggi, yaitu tentang bibit, bebet, dan bobot. Tentang siapa keluargamu, dan seberapa tebal dompetmu. Di desa inilah, seorang pemuda bernama Ardi menjalani hari-harinya. Ia seorang yatim piatu, hanya tinggal bersama ibunya yang sudah mulai renta di sebuah gubuk sederhana yang terbuat dari bilik bambu. Dindingnya sudah banyak berlubang, namun halamannya selalu bersih dan ditanami aneka bunga warna-warni. Ardi adalah tulang punggung keluarga. Setiap hari, dari fajar menyingsing hingga senja memerah, ia bekerja serabutan. Kadang ia membantu di sawah, kadang memanjat pohon kelapa, atau menjadi kuli angkut di pasar desa. Tenaganya kuat, dan hatinya jujur, membuatnya disukai oleh banyak warga biasa. Namun di mata orang-orang terpandang, Ardi hanyalah debu yang tak terlihat. Meski hidup dalam kekurangan, Ardi memiliki sebuah permata yang selalu membuatnya tersenyum. Permata itu bernama Dewi, putri tunggal Pak Hartono, kepala desa Cikembar yang disegani sekaligus sedikit ditakuti. Dewi adalah kembang desa yang sesungguhnya. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan hatinya baik. Berbeda jauh dengan sang ayah, Dewi tidak pernah memandang orang dari harta bendanya. Seringkali, saat Ardi sedang beristirahat di pinggir sawah, Dewi yang kebetulan lewat akan menyapanya lebih dulu, atau sekadar melempar senyum manis yang mampu membuat lelah Ardi hilang seketika. Mereka jarang berbicara, namun tatapan mata mereka sudah menjelaskan segalanya. Ada sebuah janji tak terucap, sebuah harapan yang sama-sama mereka simpan dalam hati. Ardi tahu diri. Ia sadar siapa dirinya. Langit dan bumi, begitulah perumpamaannya dengan Dewi. Tapi cinta adalah perasaan aneh yang terkadang buta pada logika. Semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat pula bayangan Dewi menari-nari di pelupuk matanya. Suatu sore, saat Ardi hendak pulang dari pasar, ia tak sengaja mendengar percakapan beberapa ibu-ibu di warung kopi. Mereka sedang membicarakan Dewi. Katanya, seorang pengusaha kaya dari kota sudah beberapa kali datang ke rumah Pak Lurah. Tujuannya jelas, untuk melamar sang kembang desa. Hati Ardi terasa seperti diremas. Dunia yang ia pijak seakan bergoyang. Ia tahu, waktunya hampir habis. Jika ia tidak segera bertindak, ia akan kehilangan Dewi untuk selamanya. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Di atas tikar pandan yang tipis, ia menatap langit-langit kamarnya yang bolong. Terdengar suara jangkrik bersahutan, seolah menertawakan kegelisahannya. Ia memikirkan semua kemungkinan terburuk. Hinaan, cacian, bahkan mungkin usiran. Tapi bayangan senyum Dewi memberinya kekuatan. Biarlah ia dihina, biarlah ia direndahkan, asalkan ia sudah berjuang untuk cintanya. Ia tidak mau hidup dalam penyesalan. Dengan tekad yang sudah bulat, keesokan paginya ia menghampiri sang ibu yang sedang menumbuk singkong di dapur. "Bu," panggil Ardi dengan suara bergetar. Ibunya berhenti, menatap wajah putra satu-satunya itu dengan lekat. "Ada apa, Nak? Wajahmu pucat sekali."
Ardi menarik napas dalam-dalam. Bu, Ardi. Ardi mau melamar Dewi, putrinya Pak Lurah. Seketika, alu penumbuk singkong itu terlepas dari genggaman tangan ibunya. Wanita tua itu terbatu kecil. Matanya membelalak tak percaya. Ia tahu betul perasaan anaknya. Tapi ia tidak pernah menyangka Ardi akan senekat ini. Nak, kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Kita ini siapa? Ardi? Jangan mencari penyakit. Nak, Pak Lurah itu bukan tandingan kita. Ucap ibunya dengan suara lirih penuh kekhawatiran. Ardi sadar. Bu, Ardi tahu kita tidak punya apa-apa. Tapi Ardi punya cinta yang tulus. Apa itu tidak cukup? Bu, Ardi tidak akan tenang seumur hidup jika tidak mencobanya. Apapun jawabannya nanti, Ardi akan terima. Izinkan Ardi berjuang ya, Bu. Mohon Ardi sambil memegang tangan ibunya yang keriput. Melihat kesungguhan di mata anaknya, hati sang ibu luluh. Ia tahu, melarang pun percuma. Dengan berat hati dan doa yang tak putus-putus kepada Sang Maha Kuasa, ia akhirnya mengangguk pelan. Air matanya menetes, membasahi pipi tuanya. Ia hanya bisa berharap, semoga Yang Maha Kuasa melindungi anaknya dari sakit hati yang terlalu dalam. Siang itu, Ardi mempersiapkan segalanya. Tidak ada barang mewah yang bisa ia bawa. Ia hanya memetik beberapa sisir pisang terbaik dari pohon di belakang rumah, dan meminta ibunya membuatkan kue nagasari kesukaan Dewi. Ia juga mengenakan kemeja batik satu-satunya yang sudah sedikit pudar warnanya, hasil dari tabungannya berbulan-bulan. Setelah sholat zuhur dan memohon doa restu sekali lagi pada ibunya, Ardi melangkahkan kakinya keluar dari halaman rumah. Jantungnya berdebar tidak karuan. Setiap langkah terasa begitu berat. Ia berjalan menyusuri jalan setapak desa, melewati tatapan heran para tetangga. Tujuannya hanya satu, rumah besar bercat hijau di ujung jalan. Rumah Pak Lurah Hartono. Rumah di mana nasib cintanya akan ditentukan. Hari ini juga. Rumah Pak Lurah Hartono berdiri kokoh dan mencolok di antara rumah-rumah warga lainnya. Dindingnya terbuat dari tembok, dicat hijau terang, dengan halaman yang luas ditanami rumput Jepang yang rapi. Sangat berbeda dengan gubuk Ardi yang seolah bisa rubuh kapan saja diterpa angin kencang. Saat Ardi tiba di depan gerbang kayu yang tinggi, kakinya terasa seperti terpaku di tanah. Dari dalam, terdengar suara tawa dan obrolan beberapa orang. Ternyata, Pak Lurah sedang menerima tamu. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Keinginannya untuk berbalik dan lari pulang begitu besar. Namun bayangan Dewi memberinya sejumput keberanian terakhir. Dengan sisa-sisa tekad, ia mengetuk gerbang itu pelan. Assalamualaikum. Seorang pembantu rumah tangga membukakan pintu, memandangnya dari atas sampai bawah dengan tatapan aneh. Cari siapa? Ya. Saya mau bertemu dengan Bapak Lurah. Ada perlu penting, jawab Ardi, berusaha agar suaranya tidak terdengar gemetar. Pembantu itu masuk, dan tak lama kemudian, keluarlah Pak Hartono ke teras rumahnya yang luas. Beliau mengenakan kemeja safari berwarna krem, perutnya sedikit buncit, dan kumis tebalnya melintang di atas bibir. Di belakangnya, dua orang tamu lelaki berpakaian necis ikut melongok, penasaran. Pak Lurah memicingkan matanya. Ardi, kamu, ada perlu apa datang kemari siang-siang begini? Mengganggu saja, katanya dengan nada ketus, sama sekali tidak mempersilakannya masuk. Ardi menelan ludahnya yang terasa pahit. Ia membungkukkan badannya, lalu menyodorkan bungkusan daun pisang berisi kue nagasari dan setandan pisang yang ia bawa. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Saya datang dengan niat baik. Ardi berhenti sejenak, mencari kekuatan untuk melanjutkan kalimatnya yang paling penting. Saya bermaksud untuk melamar putri Bapak, Dewi. Hening. Suara tawa di teras itu mendadak berhenti. Bahkan suara angin seolah ikut terdiam. Pak Lurah menatap Ardi, lalu menatap bungkusan di tangannya, kemudian kembali menatap wajah Ardi. Sesaat kemudian, tawa yang keras dan merendahkan meledak dari mulutnya. Para tamunya pun ikut tersenyum sinis. Hahaha, apa aku tidak salah dengar ini? Pak Lurah tertawa terbahak-bahak sampai memegangi perutnya.
Kamu, Ardi, melamar anakku, Dewi. Ia melangkah mendekat. Tatapannya berubah tajam dan penuh penghinaan. Coba kamu lihat dirimu di cermin. Pakaianmu lusuh, tanganmu kasar, dan baumu bau tanah. Kamu pikir, anakku pantas bersanding dengan orang sepertimu? Ardi hanya bisa menunduk. Tangannya yang memegang seserahan gemetar hebat. Hatinya seperti disayat sembilu. Pak Lurah menendang pelan tandan pisang di tangan Ardi dengan ujung sepatunya yang mengkilap. Kau mau melamar anak kepala desa dengan pisang dan kue murahan ini? Sadar dirimu, Ardi. Kemarin, seorang pengusaha dari kota datang kemari membawa mobil, menawarkan sepetak tanah di kota untuk Dewi. Lah kamu mau menawarkan apa? Gubuk reotmu yang hampir rubuh itu. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Lurah terasa seperti cambuk yang menghantam punggungnya. Pedih, panas, dan meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Mau kau beri makan apa anak saya nanti? Batu, pasir. Cinta itu tidak bisa direbus lalu dimakan. Ardi, paham kamu? Bentak Pak Lurah lagi. Suaranya menggema di halaman yang sunyi. Dari balik tirai jendela ruang tamu, Ardi melihatnya. Ia melihat Dewi berdiri di sana, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Mata mereka bertemu sesaat. Ardi melihat ada luka dan ketidakberdayaan di sana. Namun Dewi tidak melakukan apa-apa. Ia tidak keluar, tidak membela. Ia hanya berdiri mematung di balik jendela. Dan pemandangan itu, entah kenapa, terasa lebih menyakitkan daripada semua hinaan yang dilontarkan ayahnya. Keheningan Dewi adalah jawaban yang paling telak. Ardi merasa dunianya runtuh. Langit yang tadinya cerah kini terasa gelap. Dengan tenaga yang tersisa, ia meletakkan bungkusan kue dan pisang itu di lantai teras begitu saja. Ia tidak sanggup lagi mengangkatnya. Maaf sudah lancang, Pak. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Ia berbalik. Tidak berani lagi menatap wajah siapapun. Ia berjalan gontai meninggalkan rumah itu. Tawa sinis Pak Lurah dan para tamunya masih terdengar mengiringi setiap langkahnya. Ia berjalan tanpa arah. Tatapannya kosong. Warga desa yang melihatnya hanya bisa berbisik-bisik. Kabar tentang lamarannya yang ditolak dengan hinaan menyebar lebih cepat daripada angin. Ia tidak merasakan lagi kerikil tajam yang menusuk telapak kakinya yang tak beralas. Ia tidak merasakan lagi panasnya matahari yang membakar kulit. Yang ia rasakan hanyalah dingin yang menusuk sampai ke tulang. Dingin dari hatinya yang telah hancur berkeping-keping. Di bawah langit Garut yang biru, Ardi berjalan pulang membawa luka menganga. Tapi di dalam hatinya yang terluka itu, sebuah benih lain mulai tumbuh. Bukan lagi benih cinta yang rapuh, melainkan benih tekad yang keras sekeras batu. Ardi tidak ingat bagaimana caranya ia bisa sampai kembali ke gubuknya. Pikirannya kosong. Langkahnya otomatis. Yang ia tahu, saat ia membuka mata, ia sudah terbaring di atas amben bambu di kamarnya yang sempit. Ibunya duduk di sampingnya, mengusap kepalanya dengan lembut. Tidak ada pertanyaan. Wanita tua itu tahu semua dari tatapan mata putranya yang hancur. Sepiring nasi dan sepotong ikan asin tergeletak di meja, tak tersentuh. Malam itu, Ardi tidak makan, tidak berbicara. Hanya menatap kosong ke langit-langit bilik. Hinaan Pak Lurah terus terngiang di telinganya. Berputar-putar seperti kaset rusak. Wajah Dewi yang menangis di balik tirai terus muncul setiap kali ia memejamkan mata. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu dalam, seolah merobek-robek jantungnya. Ia ingin marah, ia ingin berteriak, tapi tenaganya seakan sudah habis terkuras. Ia hanya bisa mengepalkan tangannya di bawah selimut tipisnya. Menahan gejolak amarah dan keputusasaan yang membakar dadanya. Perlahan, di tengah kegelapan malam yang pekat, air matanya mulai menetes. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Ia menangis tanpa suara, meratapi nasibnya, meratapi kemiskinannya yang membuatnya begitu mudah untuk diinjak-injak. Ia bertanya pada Yang Maha Kuasa, mengapa takdirnya harus seperti ini? Namun, tidak ada jawaban di keheningan malam desa Cikembar. Malam itu,
Ardi membiarkan dirinya tenggelam dalam lukanya. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri. Ini adalah malam terakhir ia akan menangis karena kemiskinan. Besok, ia akan menjadi orang yang berbeda. Ketika fajar pertama menyingsing, memancarkan semburat jingga di ufuk timur, Ardi bangkit dari tempat tidurnya. Matanya bengkak, tapi tatapannya tidak lagi kosong. Ada seberkas cahaya baru di sana, cahaya yang dingin, keras, dan penuh perhitungan. Ia keluar menemui ibunya yang sedang sholat subuh di ruang tengah. Setelah ibunya selesai berdoa, Ardi bersimpuh dan mencium tangannya. "Bu, izinkan Ardi pergi," ucapnya dengan suara mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Ibunya menatapnya. Sudah menduga ini akan terjadi. "Pergi kemana, Nak?" "Ke Jakarta, Bu. Ardi mau mencari kerja di sana." Ardi tidak bisa terus-terusan seperti ini. Ardi tidak mau selamanya menjadi orang yang dipandang sebelah mata. Ardi tidak mau ibu terus hidup dalam kekurangan. Hati sang ibu terasa sesak. Jakarta, di telinganya, terdengar seperti hutan belantara yang buas. Ia takut putra satu-satunya itu akan tersesat dan celaka. Tapi di sana kita tidak punya siapa-siapa, Ardi. Justru karena itu, Bu, Ardi harus mengandalkan diri Ardi sendiri. Tolong doakan Ardi, Bu. Doa ibu adalah satu-satunya bekal yang Ardi punya. Ardi janji, Ardi akan kembali. Dan saat Ardi kembali nanti, tidak akan ada lagi orang yang berani merendahkan kita. Kata Ardi, suaranya bergetar menahan haru. Sang ibu tidak bisa berkata-kata lagi. Ia melihat putranya yang kemarin masih seorang pemuda desa yang lugu, kini telah berubah menjadi seorang lelaki dewasa dalam satu malam. Dengan tangan gemetar, ia masuk ke kamar dan mengambil sebuah kaleng biskuit bekas dari bawah tempat tidurnya. Di dalamnya, ada gulungan uang lecek, hasil tabungannya selama bertahun-tahun dari menjual hasil kebun. "Ini, Nak, hanya ini yang ibu punya. Pakailah untuk bekal di jalan," ujarnya sambil menyerahkan uang itu. Ardi menolaknya dengan halus. "Tidak usah, Bu. Ini simpanan ibu. Ardi masih punya sedikit sisa upah dari pasar kemarin. Ambil, Nak. Anggap saja ini doa ibu yang bisa kamu genggam. Jaga dirimu baik-baik. Jangan tinggalkan sholat, dan ingat selalu pada Allah," bisik ibunya sambil berlinang air mata. Akhirnya Ardi menerima uang itu. Ia memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas kain lusuh. Lalu ia berpamitan. Pelukannya pada sang ibu terasa begitu erat, seolah tak ingin lepas. Inilah perpisahan terberat dalam hidupnya. Dengan langkah mantap, Ardi meninggalkan desa Cikembar tepat saat matahari mulai meninggi. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Ia tidak mau melihat sawah hijau atau gunung biru yang selama ini menjadi rumahnya. Ia juga sengaja tidak melewati jalan di depan rumah Pak Lurah. Hatinya sudah tertutup rapat untuk desa itu. Untuk sementara waktu. Perjalanan berjam-jam di dalam bus ekonomi yang sesak dan panas terasa begitu panjang. Pemandangan hijau Garut perlahan berganti menjadi bangunan-bangunan pabrik yang kusam, lalu menjadi rumah-rumah padat yang berhimpitan. Hingga akhirnya, bus berhenti di sebuah tempat yang luar biasa ramai dan bising. Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Begitu turun dari bus, Ardi merasa seperti terlempar ke dunia lain. Ribuan manusia berlalu lalang, berteriak, dan saling berdesakan. Suara klakson kendaraan, pengumuman dari pengeras suara, dan teriakan para calo bercampur menjadi satu, memekakan telinga. Panasnya udara terasa menyengat, bercampur dengan asap knalpot yang menyesakkan dada. Gedung-gedung tinggi yang menjulang di kejauhan terlihat seperti raksasa-raksasa bisu yang menatapnya dengan dingin. Di tengah lautan manusia itu, Ardi berdiri mematung, memeluk erat tas kainnya. Ia merasa begitu kecil, begitu sendirian. Inilah Jakarta. Hutan belantara yang harus ia taklukkan, atau ia akan ditelan selamanya. Minggu-minggu pertama di Jakarta adalah neraka bagi Ardi. Kota ini tidak peduli pada orang sepertinya. Bekal uang dari ibunya menipis dengan cepat, hanya untuk membeli sebungkus nasi dan air putih setiap hari. Ia mencoba mencari pekerjaan, menawarkan tenaganya di pasar-pasar,
di terminal, di mana saja. Namun yang ia dapatkan hanyalah gelengan kepala dan tatapan curiga. Malam hari, ia tidur di teras masjid atau di emperan toko yang sudah tutup. Badannya menggigil kedinginan saat angin malam berhembus, dan hatinya terasa kosong. Berkali-kali, niat untuk menyerah dan pulang kampung membayang di benaknya. Tapi setiap kali niat itu muncul, wajah Pak Lurah yang tertawa menghina dan wajah ibunya yang penuh harap seolah muncul kembali, memberinya tamparan keras untuk terus bertahan. Setelah hampir 2 minggu hidup luntang-lantung, akhirnya secercah harapan datang. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai kuli bangunan di sebuah proyek pembangunan gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Pekerjaannya adalah yang paling rendah, mengaduk semen dan mengangkut batu bata. Dari pagi hingga petang, di bawah matahari Jakarta yang terasa membakar kulit, Ardi bekerja tanpa henti. Tenaganya diperas habis-habisan. Malam hari, ia tidur berdesakan bersama puluhan kuli lainnya di sebuah bedeng triplek yang panas dan pengap. Upahnya kecil, seringkali hanya cukup untuk makan dan mengirim sedikit sisa untuk ibunya di kampung. Bulan-bulan pertama terasa begitu menyiksa. Tubuhnya yang dulu tegap kini menjadi kurus. Kulitnya menghitam legam terbakar matahari. Tapi Ardi tidak pernah mengeluh. Sementara pekerja lain menghabiskan waktu istirahat untuk mengobrol atau bermain kartu, Ardi justru sering memperhatikan para mandor bekerja. Ia mencoba belajar. Otaknya yang cerdas merekam semua yang ia lihat. Ia belajar cara membaca denah bangunan yang terpampang di dinding direksi KEET, belajar membedakan jenis-jenis material, dan belajar memahami alur kerja sebuah proyek besar. Sikapnya yang rajin, pendiam, dan jujur itu rupanya menarik perhatian salah seorang mandor senior bernama Pak Budi. Pak Budi adalah pria parubaya asal Jawa Tengah yang terkenal tegas namun adil. Ia melihat sesuatu yang berbeda pada diri Ardi. Anak ini tidak banyak bicara, tapi kerjanya selalu paling beres dan paling cepat. Suatu sore, terjadi sebuah insiden. Sebuah truk pengangkut keramik mahal salah menurunkan barang di lokasi yang salah. Para kuli yang bertugas membongkar muatan tidak menyadarinya. Jika keramik itu sampai dipasang di area yang salah, kerugiannya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ardi, yang kebetulan lewat dan sempat melihat denah pagi harinya, menyadari kekeliruan itu. Dengan ragu-ragu, ia memberanikan diri melapor pada Pak Budi. "Maaf, Pak, sepertinya keramik tipe A itu salah tempat. Seharusnya diturunkan di lobi barat, bukan di sini," kata Ardi dengan sopan. Mandor yang bertanggung jawab atas pengiriman itu langsung membentak Ardi. "Sok tahu kamu. Kamu itu kuli aduk. Tahu apa soal denah?" Namun Pak Budi menenangkannya. Ia mengambil gulungan kertas denah dan memeriksanya. Matanya terbelalak. Apa yang dikatakan Ardi ternyata benar 100%. Jika Ardi tidak melapor, kesalahan fatal itu pasti akan terjadi. Pak Budi terdiam, menatap Ardi dengan pandangan baru. Anak ini bukan sekadar kuli biasa. Sejak hari itu, Pak Budi mulai memberi perhatian khusus pada Ardi. Ia sering mengajak Ardi mengobrol saat makan siang, bertanya tentang latar belakangnya. Melihat kejujuran dan kecerdasan Ardi, Pak Budi mulai memberinya tugas-tugas yang lebih ringan namun menuntut tanggung jawab lebih. Ardi diminta membantu mencatat keluar masuk barang di gudang. Ardi mengerjakan tugas itu dengan sangat teliti. Semua catatan rapi. Tidak ada satu paku pun yang hilang tanpa catatan. Pak Budi semakin yakin dengan kemampuannya. Ardi pun dipromosikan menjadi asisten pribadinya. Ia tidak lagi mengaduk semen. Kini ia bertugas membantu Pak Budi mengawasi para pekerja, memastikan pasokan material lancar, dan belajar langsung bagaimana mengelola sebuah tim konstruksi. Gajinya naik, dan yang lebih penting, ilmunya bertambah setiap hari. Pak Budi yang tidak memiliki anak laki-laki seolah melihat sosok penerus pada diri Ardi. Ia mengajarkan semua yang ia tahu tentang seluk-beluk dunia konstruksi, dari hal teknis hingga cara bernegosiasi dengan pemasok. 2 tahun berlalu tanpa terasa. Waktu yang dihabiskan Ardi untuk bekerja keras, belajar, dan menabung. Penampilannya berubah. Tubuhnya tidak lagi kurus kering, melainkan berisi dan tegap. Wajahnya tidak lagi memancarkan kepolosan seorang anak desa,
melainkan ketegasan dan kepercayaan diri seorang profesional muda. Dari seorang kuli pengaduk semen, kini ia telah menjadi orang kepercayaan sebuah perusahaan konstruksi kecil yang didirikan oleh Pak Budi setelah pensiun dari proyek besar itu. Ardi bukan hanya seorang pegawai, tapi juga motor penggerak usaha itu. Ia sudah siap. Hinaan yang dulu ia terima kini telah ia ubah menjadi tangga untuk mencapai puncak. Sudah waktunya untuk pulang. Sudah waktunya untuk menepati janjinya. 2 tahun telah berlalu di desa Cikembar. Kehidupan berjalan seperti biasa, dan kisah pilu tentang lamaran Ardi sudah lama menjadi cerita usang yang terlupakan. Ibunya Ardi kini lebih sering menyendiri, namun setiap kali ditanya, ia selalu menjawab dengan senyum tegar bahwa putranya sedang bekerja baik-baik saja di kota. Sementara itu, Dewi, sang kembang desa, masih sendiri. Pengusaha kaya dari kota yang dulu dibangga-banggakan Pak Lurah ternyata tak pernah kembali setelah janjinya tak kunjung ditepati. Hal ini membuat Pak Hartono seringkali marah-marah tanpa sebab, melampiaskan kekecewaan dan gengsinya yang terluka. Pagi itu, suasana di balai desa cukup ramai. Pak Lurah Hartono sedang memimpin rapat warga membahas masalah kekeringan yang selalu melanda sawah-sawah di ujung desa setiap musim kemarau tiba. Dengan pengeras suara di tangan, ia berbicara dengan nada tinggi, menyalahkan para petani yang dianggapnya tidak becus mengatur air. Ia merasa paling berkuasa, paling tahu segalanya, seperti biasanya. Dewi ikut hadir, duduk di antara para ibu-ibu, wajahnya terlihat sedikit murung. Tiba-tiba, dari arah jalan utama, terdengar deru mesin mobil yang halus dan asing. Semua obrolan terhenti. Warga yang duduk di luar balai desa serentak menoleh. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap, jenis mobil yang hanya pernah mereka lihat di televisi, berjalan pelan memasuki area balai desa. Debu jalanan seolah tak berani menempel di bodinya yang berkilauan. Siapa ini? Pejabat dari kabupaten? Atau jangan-jangan investor yang pernah dijanjikan Pak Lurah? Mobil itu berhenti tepat di depan pendopo balai desa. Semua mata tertuju ke sana. Jantung Pak Lurah berdebar. Secercah harapan dan gengsi muncul di benaknya. Ia berharap ini adalah tamu penting yang bisa mengangkat citranya. Pintu belakang mobil terbuka. Sesosok pria tegap melangkah keluar. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang terlihat mahal, celana bahan hitam, dan sepatu kulit yang berkilat. Rambutnya disisir rapi, dan sebuah kacamata hitam bertengger di wajahnya yang bersih dan tegas. Warga saling berbisik, mencoba mengenali siapa gerangan orang kota yang gagah itu. Pria itu melepas kacamatanya, lalu memandang berkeliling dengan tatapan tenang. Ia melihat pegunungan yang dulu ia tinggalkan, melihat wajah-wajah tetangganya, lalu pandangannya berhenti dan tertuju lurus ke arah panggung kecil tempat Pak Lurah berdiri. Hening. Total hening. Beberapa detik berlalu dalam kebisuan yang canggung. Lalu seorang ibu di barisan depan terkesiap, menutup mulutnya tak percaya. Itu kan Ardi. Sontak, seluruh warga yang hadir terperanjat. Mereka memicingkan mata, menajamkan pandangan. Pria itu tersenyum tipis. Ya, itu memang Ardi. Bukan lagi Ardi si pemuda miskin dekil yang dulu mereka kenal. Ini adalah Ardi yang benar-benar berbeda, seolah terlahir kembali menjadi pribadi yang baru. Wajah Pak Lurah Hartono berubah secepat cuaca. Dari angkuh, menjadi bingung, lalu berubah pucat pasi. Pengeras suara yang ia pegang nyaris terlepas dari tangannya. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Dunia seakan berputar. Ardi, anak miskin yang pernah ia hina dan caci maki habis-habisan di teras rumahnya, kini berdiri di hadapannya dengan penampilan yang jauh lebih hebat dari pengusaha manapun yang pernah ia temui. Ardi berjalan tenang mendekati balai desa. Ia menyalami beberapa bapak-bapak tua yang ia kenal, membungkukkan badan dengan sopan. Semua orang yang disapanya hanya bisa mengangguk kaku, masih terlalu terkejut untuk berkata-kata. Ia kemudian berhenti di hadapan Pak Lurah. Ia tidak menunjukkan kemarahan atau dendam. Ia hanya menatap lurah itu dengan pandangan yang tenang namun tajam. Tatapan yang membuat Pak Hartono merasa ciut dan kecil. "Assalamualaikum, Pak Lurah." Sapa Ardi dengan suara yang berat dan jelas.
Pak Lurah hanya bisa membuka mulutnya tanpa suara, sebelum akhirnya menjawab dengan tergagap. Wah, waalaikumsalam. Ardi, kapan kamu pulang? Saya baru saja sampai, Pak. Jawab Ardi. Lalu ia beralih menatap seluruh warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saya mengganggu rapatnya. Saya dengar, desa kita sedang membahas masalah irigasi yang sering gagal. Ardi memberi isyarat, dan seorang supir keluar dari mobil sambil membawa sebuah gulungan kertas besar dan sebuah tas laptop. 2 tahun saya merantau, tapi hati saya tidak pernah pergi dari desa Cikembar. Saya pulang hari ini bukan untuk apa-apa. Saya hanya ingin menepati janji pada diri saya sendiri, untuk menjadi orang yang berguna bagi tanah kelahiran saya. Lanjutnya, ia membuka gulungan kertas itu di atas meja. Ternyata itu adalah sebuah cetak biru, sebuah desain sistem irigasi modern lengkap dengan pompa air bertenaga diesel dan jaringan pipa permanen. Saya sudah berkonsultasi dengan ahli pengairan di Jakarta. Dengan izin dari Pak Lurah dan seluruh warga, saya berniat untuk membangun sistem irigasi ini untuk desa kita. Seluruh biayanya, biar saya yang tanggung. Seluruh warga yang mendengar itu ternganga untuk kedua kalinya. Mereka saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Sebuah proyek yang puluhan tahun hanya menjadi angan-angan, kini ditawarkan secara cuma-cuma oleh anak muda yang dulu mereka pandang sebelah mata. Ardi kemudian membuka laptopnya, menunjukkan simulasi 3 dimensi bagaimana sistem itu akan bekerja. Setelah selesai presentasinya yang singkat namun sangat profesional, Ardi kembali menatap Pak Lurah yang masih mematung. Keheningan terasa mencekam. Semua mata kini tertuju pada sang kepala desa. Bagaimana, Pak Lurah? Apakah Bapak berkenan memberikan izin? Pertanyaan Ardi menggantung di udara. Sunyi namun terasa lebih keras dari suara guntur. Seluruh pasang mata di balai desa itu kini tidak lagi menatap Ardi, melainkan tertuju lurus pada Pak Lurah Hartono. Wajah sang kepala desa itu memerah, lalu pucat, lalu kembali memerah. Ia terjebak dalam perangkap yang ia ciptakan sendiri. Gengsinya yang setinggi gunung kini berhadapan dengan kenyataan yang tak bisa ia sangkal. Menolak tawaran emas ini akan membuatnya terlihat bodoh dan jahat di hadapan seluruh warganya. Menerimanya berarti ia harus menelan ludahnya sendiri, mengakui bahwa pemuda yang dulu ia injak-injak kini berdiri jauh lebih tinggi darinya. Dengan bibir bergetar, dan dengan sisa-sisa harga diri yang bisa ia kumpulkan, Pak Hartono akhirnya mengangguk pelan. Sangat pelan. Baiklah, ucapnya dengan suara serak, hampir tidak terdengar. Demi kemajuan desa saya izinkan. Seketika, sorak-sorai dan pekik, alhamdulillah, membahana di seluruh penjuru balai desa. Warga berdiri dan bertepuk tangan dengan riuh. Mereka tidak hanya merayakan akan datangnya irigasi baru, tapi juga merayakan kemenangan kebaikan atas kesombongan. Di tengah keramaian itu, mata Ardi bertemu dengan mata Dewi. Kali ini, Dewi tidak lagi menangis di balik tirai. Ia tersenyum, sebuah senyum tulus yang penuh kelegaan, kebanggaan, dan cinta yang tak pernah padam. Malam harinya, sebuah pertemuan yang jauh lebih personal terjadi. Setelah Ardi bersujud syukur di kaki ibunya, sebuah utusan datang memintanya datang ke rumah Pak Lurah. Suasananya 180 derajat berbeda dari 2 tahun lalu. Kali ini, Ardi dipersilakan masuk dan duduk di sofa empuk di ruang tamu. Pak Hartono duduk di hadapannya, ditemani istrinya. Tak ada lagi tatapan angkuh. Yang ada hanyalah wajah seorang pria tua yang diliputi penyesalan. Ardi. Pak Hartono memulai dengan suara berat. Saya minta maaf. Saya sudah salah menilaimu dulu. Saya buta karena harta dan kedudukan. Saya malu. Ardi. Sangat malu. Istri Pak Lurah menimpali. Maafkan suami saya, Nak Ardi. Jadikan kejadian dulu sebagai pelajaran untuk kami semua. Ardi menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dendam di hatinya sudah lama sirna, tergantikan oleh kedewasaan. Sudahlah, Pak, Bu. Saya sudah lama melupakan dan memaafkan semuanya. Kejadian itu memang menyakitkan,
Tapi justru karena itulah, Allah memberikan saya kekuatan untuk menjadi seperti sekarang ini. Jawab Ardi dengan tulus. Saat itulah, Dewi keluar dari kamarnya, membawakan teh hangat. Momen yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Mereka diizinkan berbicara berdua di teras belakang, ditemani cahaya rembulan. Aku minta maaf, Kang Ardi, bisik Dewi pelan. Aku minta maaf karena dulu tidak punya keberanian untuk membelamu. Ardi tersenyum, diraihnya jemari Dewi dengan lembut. Aku tidak pernah menyalahkanmu, Dewi. Aku tahu posisimu saat itu. Justru wajahmu yang menangis itulah yang menjadi pengingatku setiap hari di Jakarta, untuk tidak pernah menyerah. Mereka saling berpandangan, menyalurkan semua rindu dan perasaan yang terpendam selama 2 tahun. Tak perlu banyak kata, mereka tahu, cinta mereka masih sama kuatnya. Merasa momennya tepat, Ardi mengajak Dewi kembali ke ruang tamu. Di hadapan kedua orang tuanya, Ardi berdiri dengan tegap. Pak, Bu, ujarnya dengan mantap. 2 tahun lalu, saya datang kemari dengan niat yang sama. Dan malam ini, izinkan saya mengulangi niat baik itu. Saya datang untuk melamar putri Bapak, Dewi, untuk menjadi istri saya, menjadi pendamping hidup saya selamanya. Kali ini, tidak ada tawa hinaan, tidak ada caci maki. Pak Hartono menatap Ardi, lalu menatap putrinya yang wajahnya berseri-seri penuh harapan. Dengan mata yang berkaca-kaca, Pak Hartono berdiri. Jangankan hanya memberi izin. Adalah sebuah kehormatan bagi keluarga kami jika kamu bersedia menjadi menantuku. Nak Ardi. Jawabnya dengan suara tulus. Kabar pernikahan Ardi dan Dewi disambut dengan sukacita oleh seluruh desa Cikembar. Pernikahan mereka dilangsungkan bersamaan dengan peletakan batu pertama proyek irigasi. Hari itu menjadi pesta rakyat yang sesungguhnya. Ardi, pemuda yang dulu pergi dengan hati hancur, kini berdiri di tengah-tengah sawah, di samping wanita yang ia cintai, meresmikan sebuah awal baru. Bukan hanya awal baru bagi hidupnya, tetapi juga awal dari kemakmuran dan harapan baru bagi seluruh desa yang pernah meremehkannya. Ia telah kembali, tidak hanya untuk memenangkan cinta, tapi juga untuk mengangkat harga diri dan menebar kebaikan. Tamat. Nah, begitulah akhir dari kisah perjalanan Ardi. Cerita ini mengajarkan kita beberapa hal yang sangat berharga. Pertama, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan, harta, atau kedudukannya saat ini. Karena kita tidak pernah tahu, kerja keras dan takdir bisa mengubah nasib seseorang dalam sekejap. Kedua, hinaan dan cacian tidak seharusnya mematikan semangat kita. Jadikanlah rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa mereka salah. Balas dendam terbaik bukanlah dengan perbuatan jahat, melainkan dengan menjadikan diri kita versi yang jauh lebih baik dan lebih sukses. Dan yang terakhir, kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita bisa mendaki, melainkan tentang seberapa banyak kita bisa membantu orang lain saat kita sudah berada di puncak. Ardi tidak kembali untuk pamer, tapi untuk membangun kampung halamannya. Itulah puncak dari kemenangan yang sesungguhnya. Dukung terus channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga kisah Ardi bisa memberikan inspirasi dan semangat untuk kita semua. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, kami akan sangat senang jika kalian bersedia memberikan dukungan. Silakan tulis pendapat atau pelajaran apa yang kalian dapat dari cerita ini di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika cerita ini menyentuh hati kalian. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya dari kami. Setiap komentar, like, dan subscribe dari kalian adalah energi bagi kami untuk terus berkarya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.